Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Nakil dari jurusan Ilmu Perpustakaan UI Nalodin Makassar dari kelas 1 AP2 NIM 40412 1058. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang 1. Pola Islamisasi di Nusantara. 2. Jalur Islamisasi di Nusantara. 3. Bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Pola Islamisasi di Nusantara terbagi dua, yaitu 1. Top down, melalui pucuk terlebih dahulu, baru di akar rumput. Jika raja atau penguasa memeluk Islam, rakyat otomatis mengikutinya. Strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur pluralisme yang kuat seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang bahkan keturunan dewa di muka bumi. Ia adalah menafasti struktur yang ada dalam piramida kekuasaan. Ketika pucuk piramida dikunci, struktur di bawah akan mengikuti. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika raja memiliki karisma yang kuat, militer solid yang didukung panglima yang loyal, dan tidak memiliki negara vasal. Diplomasi dai atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan kesinambungan serta memiliki pengaruh kuat di kalangan elit istana. Hal ini di atas akan menjadi pertimbangan seorang penguasa saat memeluk Islam dan melakukan Islamisasi di kalangan akar rumput setelah mempertimbangkan stabilitas kekuasaan internalnya dan geopolitik di kawasan eksternal. Yang kedua yaitu pola bottom up. Ini pola yang dijalankan oleh diantaranya Wali Songo dan murid-muridnya di berbagai kawasan. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dahulu di kawasan pesisir dengan mendirikan kantong-kantong santriisasi. Mereka tidak merengseng langsung ke elit istana karena menimbang risiko instabilitas dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang telah terbentuk. Strategi ini dijalankan dengan mempertimbangkan karisma raja mulai pudar sesungguh pun ia tetap dianggap titisan dewa. Negara-negara vasal mulai mengembangkan banyaknya penguasa lokal yang memiliki daya tawar terhadap pusat serta aspek geopolitik yang tak lagi setangguh dulu. Baik, materi yang kedua itu jalur Islamisasi di Nusantara. Yang pertama itu jalur perdagangan. Pembawa agama Islam pada masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad 7 sampai 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua, jalur pernikahan. Saluran Islamisasi melalui pernikahan terjadi antara pedagang dan saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui pernikahan inilah terjadi seorang muslim. Alhasil komunitas Islam semakin luas. Mengutip dari jurnal kajian proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifah Dlemet, jalur pernikahan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah pernikahan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Pata atau Raja pertama Demak. Yang ketiga, jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Ini dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk ke rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah menyebarkan Islam. Yang keempat, jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri. Para ahli tasawuf juga memiliki ilmu menyembuhkan penyakit dan pengetahuan soal magis. Menurut Tajarismita, ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan
hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan ke penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan kepercayaan mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Dengan demikian, agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Yang kelima, jalur kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik tembang atau tombok ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara seluk sebagai media dakwah. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan Sangketenan, layanan Kalimazada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Baik, materi yang ketiga yaitu bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara. Penerimaan Islam di Nusantara disambut baik, utamanya para masyarakat dan para pedagang, kemudian merambah ke raja-raja di kerajaan pesisir. Alasan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena: 1. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Tata cara peribadahan cukup sederhana. 3. Tidak mengenal kasta.